Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah telah membangunkan kita, Allah telah menggerakkan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini. Insyaallah masjid itu adalah rumahnya Allah yang ada di dunia. Dan kita alhamdulillah hari ini berhasil menggerakkan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini. Tempat yang akan menjadi akhir dari kehidupan kita di dunia itu adalah di masjid. Sebelum kita memasuki alam kubur, maka akhir dari kehidupan kita akan disolatkan dulu di masjid. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di masjid pada hari ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Karena alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan kesadaran dalam diri kita, sehingga kita masih bisa menggerakkan, melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini. Dan ini perlu kita syukuri, karena insya Allah ternyata dari sekian banyak umat manusia, dari sekian banyak penghuni masyarakat di Real Life Greenfield ini, kira-kira hanya berapa persen yang mampu menggerakkan langkah kakinya ke masjid ini. Dan kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pilihan Allah kepada kita semuanya, Allah akan memberikan kesempatan kepada kita, Allah akan memberikan ridha-Nya kepada kita, agar kita senantiasa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, qudwatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentunya orang-orang yang istiqomah hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini adalah termasuk orang-orang yang istiqomah. Karena sesungguhnya sukses itu adalah istiqamah. Ketika kita terus komitmen dalam semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupan kita, sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita, insya Allah kita adalah orang-orang yang senantiasa dimudahkan Allah dalam sakaratul maut. Kita adalah orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan setelah kematian nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini di dalam masjid yang kita cintai ini bukan karena apa-apa, tapi karena memang kesadaran akan visi hidup kita, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwasannya orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Bahwasannya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sangat-sangat sementara. Dan kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat kelak. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memanfaatkan waktu kita yang terbatas di dunia ini. Waktu kita yang sangat terbatas. Paling banter usia kita di dunia ini antara 60 sampai 70 tahun. Sekarang usia kita sudah berapa hadirin sekalian?
Jikalau katakanlah usia kita sampai dengan 70 tahun, silakan dihitung sisa hidup kita di dunia kira-kira tinggal berapa lagi. Dan kira-kira kehidupan kita yang sudah berjalan selama ini, itu lebih banyak kemaksiatannya atau lebih banyak kebaikannya? Silakan itu ditanyakan dalam hati kita masing-masing di kesempatan subuh hari ini. Jikalau ternyata dalam kehidupan kita hari ini, ternyata usia kita lebih banyak kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka momentum hari ini manfaatkan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan ini untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kelalaian yang kita lakukan, karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Karena apapun hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan di bumi Allah ini, di dunia ini, dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, itu tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Raqib dan Atid itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Catatan Raqib dan Atid itu luar biasa. Dimanapun kita berada, mungkin kita bisa lepas dari pengawasan manusia, tetapi dari pengawasan Allah kita tidak bisa lepas. Jadi manusia tidak akan pernah bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan pernah bisa berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena catatan Allah itu luar biasa lengkap. Dan saat terjadi pengadilan Allah, itu betul-betul pengadilan yang sesungguhnya. Tidak ada suap di sana. Betul-betul yang menjadikan kita berhasil dalam pengadilan Allah itu adalah amal kebaikan kita ketika di bumi Allah ini. Maka momentum kehidupan kita hari ini harus betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya, hadirin sekalian. Karena ternyata kematian itu juga menjadi misteri. Kematian itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu kapan kematian itu terjadi dalam diri kita. Dan itu tidak mengenal berapa usia kita hari ini. Banyak orang-orang, apalagi di masa Covid hari ini, yang usianya di bawah kita terus kemudian meninggal. Ada yang usianya sama dengan kita meninggal. Ada yang usianya lebih tua sedikit dari kita meninggal. Banyak, hadirin sekalian. Kematian itu adalah misteri. Dan kematian itu pun tidak harus melalui proses sakit dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang mati dalam melakukan aktivitas itu pun banyak. Ada yang orang meninggal ketika sujud. Ada orang yang meninggal ketika sedang mimpin rapat tiba-tiba jatuh. Ada orang yang sedang berolahraga tiba-tiba jatuh dan meninggal dan lain sebagainya. Banyak sekali prosesnya, hadirin sekalian. Oleh karenanya ketika kita menyadari hal ini, hadirin sekalian, maka sesungguhnya kita menjadi pribadi yang menyadari akan kehidupan setelah kematian, yang menyadari akan adanya evaluasi kehidupan setelah ini. Kita harus betul-betul memanfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena ternyata, hadirin sekalian, visi itu adalah given dari Allah Subhanahu wa taala. Visi manusia itu given dari Allah. Makanya Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kehidupan kita di dunia ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu bukan hanya salat. Ibadah itu banyak sekali. Bahkan kita berbuat baik kepada anak dan istri kita, itu juga bagian dari ibadah.
Kita membangun komunikasi yang baik antar tetangga, itu juga ibadah. Banyak sekali nilai-nilai ibadah dalam kehidupan umat manusia. Maka bagaimana kemudian kita mengisi kehidupan ini dengan ibadah kepada Allah? Kita bekerja dari pagi hingga sore hari, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga bagian dari ibadah kepada Allah. Ketika semua yang kita lakukan ini kita niatkan adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari ridhonya manusia saja, tetapi mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan disolatkan di masjid, kita akan dihantarkan oleh manusia ke tempat terakhir kita. Oleh karenanya momentum kita hari ini adalah saat ini, saat kita masih bisa bernafas hari ini, hadirin sekalian. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khasr. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Kita menjadi pribadi yang rugi hari ini. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana iman itu betul-betul melekat dalam kehidupan kita. Dan para ulama menerjemahkan tentang iman. Ma makna iman? Beliau mengatakan bahwa iman itu adalah kebenaran yang difahami dan kebenaran yang diyakini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, bagi orang-orang yang mau berfikir. Ini kebesaran Allah yang luar biasa, hadirin sekalian. Bahkan hari ini Allah menampakkan wabah virus di negeri ini pun itu sebuah luar biasa, peringatan dari Allah yang luar biasa, agar manusia sadar bahwa manusia itu lemah. Dan kalau kita juga mau merenung tentang tsunami yang barusan terjadi di Turki, itu seharusnya juga menjadi renungan buat kita. Bagaimana ketika air itu dihembaskan oleh Allah dari laut ke muka bumi ini, manusia nggak bisa ngapa-ngapain. Manusia itu lemah. Kekuatan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang pantas bagi manusia untuk disombongkan. Nggak ada yang pantas bagi manusia untuk disombongkan. Harta yang banyak itu tidak pantas untuk kita sombongkan di hadapan umat manusia. Kekayaan yang melimpah, yang melekat dalam diri kita itu tidak bisa disombongkan di hadapan manusia. Kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu sangat kecil bagi manusia, bagi Allah. Oleh karenanya hadirin sekalian, jangan sampai kemudian kesadaran kita itu muncul karena banyaknya peringatan Allah itu. Tetapi kesadaran kita itu muncul harus terus melekat dalam diri kita. Jangan sampai kemudian kesadaran itu muncul ketika Allah timpakan musibah dalam diri kita. Cukuplah tsunami yang terjadi barusan ini di Turki itu menjadi renungan buat kita. Luar biasa. Allah menghancurkan bumi ini mudah sekali. Allah menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di atas bumi ini mudah sekali. Terlalu mudah bagi Allah. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita manfaatkan umur kita ini untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
cepat atau lambat kita akan mati. Cepat atau lambat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sudah seberapa banyak modal kita untuk menghadap Allah? Berapa banyak tabungan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak persediaan yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi jikalau setelah salat subuh ini saya atau siapapun di antara kita ternyata Allah minta kembali ke hadapan Allah? Kita tidak bisa menolak takdir Allah. Kita tidak bisa menolak permintaan Allah itu. Jikalau Allah berkehendak terjadi, terjadilah, hadirin sekalian. Oleh karenanya, perbanyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita ini karena terlalu banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Karena terlalu banyak kesombongan yang kita tampilkan dalam kehidupan umat manusia. Karena terlalu banyak keangkuhan yang ada dalam diri kita. Baru saja menjalankan bisnisnya berjalan bagus, tumbuh dan lain sebagainya. Terjadi perubahan yang luar biasa. Yang tadinya rajin ke masjid, tiba-tiba, aduh mohon maaf saya sekarang sibuk sekali. Sibuk sekali saya. Sehingga saya sampai-sampai gak sempat ke masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kesibukan-kesibukan kita untuk mencari dunia ini itu malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini sudah saatnya kita untuk terus memantaskan diri kepada kita, memantaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai kita semuanya. Karena hadirnya kita di sini itu juga karena cinta kita kepada Allah. Kita mencintai Allah, maka kita ingin terus membangun hubungan dengan Allah sekuat-kuatnya. Karena kita mencintai Allah, harapan besar kita Allah pun cinta dengan kita. Kalau Allah cinta dengan kita, apa yang menjadi kesulitan dalam hidup kita, Allah akan tolong, Allah akan mudahkan, Allah akan kasih jalan. Inilah hadirin sekalian, renungan pagi hari ini. Semoga kita akan senantiasa terus menjadi hamba Allah yang istiqamah, yang kita menjalankan ibadah ini karena kesadaran kita. Kesadaran kita akan pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Allah. Kesadaran kita akan adanya kematian yang akan terjadi dalam diri umat manusia. Kesadaran kita bahwa setiap detik kehidupan kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah akan memperlihatkan semua yang kita lakukan di bumi ini di hadapan kita semuanya. Jadi hadirin sekalian, teruslah kita beristiqomah dalam ibadah ini. Jangan sampai kemudian kita lupa, karena Allah itu sangat murah sekali untuk memberikan pahala kepada kita. Bayangkan bagi kita yang belum umroh, kalau kita sholat subuh, setelah sholat subuh kita berdoa kepada Allah sampai dengan waktu syuruk. Setelah itu kita dirikan sholat sunnah syuruk, maka pahalanya sama dengan orang yang menjalankan ibadah umrah. Bayangkan ketika itu kita lakukan setiap hari. Kita umrah setiap hari, hadirin sekalian. Tapi kadang-kadang kita selalu disibukkan oleh argumentasi dunia, oleh alasan-alasan dunia yang gak ada habis-habisnya, apapun itu.
Jangan sampai kemudian dunia itu melenakan kita, dunia itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses di akhirat. Itu saja hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari diri pribadi saya dan juga dari syaitan. Semoga Allah senantiasa memaafkan segala dosa-dosa kita. Allah senantiasa mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dan Allah senantiasa menerima semua amal ibadah kita. Dan insya Allah kita akan mengakhiri kehidupan kita ini dengan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.